Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya di channel Padang Tekno. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi, yaitu sistem login. Jadi di sini perbedaannya, yaitu di video ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membatasi hak akses level usernya ya, dengan kita menggunakan filter ya. Jadi kan hak akses level itu ada 3 ya, itu level 1, 2, 3. Level 1 ini kan admin ya, 2 ini pelanggan ya, kalau ya user ya, 2 user, 3 ini pelanggan ya. Nah, jadi kita batasi hak aksesnya sesuai dengan levelnya ya, sesuai dengan levelnya. Jadi sebenarnya dari video sebelumnya, video yang kelima itu kita sudah membatasi hak akses level, tapi hanya menggunakan satu filter aja ya. Jadi satu filter itu kita gunakan seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa cek lagi ya. Nah, ini mungkin ini satu filter aja ya, dia berdasarkan lognya ya. Jadi kita cek berdasarkan lognya, yaitu true atau false. Nah, kemudian di bagian ini, di bagian misalnya menu ya, menu. Nah, di sini kita batasi dengan menggunakan if ya, sesuai session level yang login itu apa. Nah, sekarang kita nggak pakai ini ya. Jadi kelemahan dari ini itu di video sebelumnya itu kelemahannya adalah setiap kita buat function kita wajib menambahkan ini ya, menambahkan ini sesuai menambahkan kondisi ini sesuai dengan user yang level user yang login ya. Jadi mana yang boleh diakses, mana yang enggak. Nah, sekarang kita gunakan di filter ya. Jadi sebelumnya teman-teman di ini coba teman-teman hapus lagi ya. Kita hapus aja yang ini. Jadi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini ya. Dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi setiap kami update video terbaru selanjutnya. Nah, jadi kita balik lagi. Nah, jadi sebelumnya kita kan udah bisa ya seperti ini. Login sebagai pelanggan ya, ini sebagai pelanggan. Logout. Nah, misalnya saya login sebagai admin ya. Admin ya, ini admin. Oke. Nah, ini kan logout ya, admin ya, sebagai admin. Nah, jadi kita nggak bisa mengakses function dari halaman, misalnya halaman pelanggan ya, misalnya pelanggan, halaman pelanggan. Itu kita buat di sini menunya, misalnya menu user di sini, menu user, menu user ya. Nah, nggak bisa ya. Nah, jadi gini ya. Ini menu admin ya, ini menu admin, udah bisa. Nah, jadi kita gunakan filter ya. Itu sebenarnya tujuannya sama, membatasi ya, membatasi, tapi caranya beda ya. Yang kedua ini itu dengan menggunakan filter ya. Jadi oke, kita langsung aja tanpa perlu basa-basi lagi. Saya menjelaskan, nanti teman-teman juga akan paham sendiri seperti apa maksudnya bagi yang belum ngerti ya. Oke, di sini jadi ini home ini untuk umum ya. Nah, ini saya hapus, coba teman-teman hapus aja dulu. Nah, ini pelanggan, oke. Ini pelanggan, ini web, ini hapus aja dulu, oke. Nah, jadi di pelanggan itu teman-teman tambahkan, kopas aja ini, ke sini, halaman pelanggan ya, pelanggan. Oke, view-nya kita ganti ini kita rename aja, ini bukan menu ya, halaman misalnya. Nah, ini title aja ya, jadi menyesuaikan nanti itu halaman apa. Nah, kemudian ini pelanggan, oke, udah. Jadi saat kita akses ini pelanggan, nah itu nggak bisa ya karena belum didaftarkan. Nah, kemudian kita buat satu buah controller. Ini controller untuk pelanggan, kemudian ini controller untuk user ya, user.
ketik PHP. Oke, kok 2 kali sih PHP-nya? Satu titik PHP. Nah, ini user, ganti kelasnya user ya. Ini kelas untuk ini controller untuk user, nanti halaman user. Ini ganti ya. Ini halaman aja, halaman. Ini juga pelanggan, ganti halaman. Nah, kemudian ini copy paste lagi. Ini untuk admin ya, admin. Oke, ini ganti dengan admin. Nah, ini halaman admin ya, admin. Oke. Nah, sekarang ini kita logout dulu. Oke, sekarang kita kondisikan dengan filter ya. Jadi kita kan ada 3 level itu ya. Jadi nanti menyesuaikan ada berapa levelnya di sistem yang teman-teman buat. Jadi ini kebetulan 3 level. Jadi kita buat filternya ada 3 buah file ya. Jadi kita buat pertama, filter pertama itu buat aja di sini, ganti dengan filter admin. Nah, filter admin ya. Jadi di filter admin itu kita cek berdasarkan session dari log dari levelnya. Kan kita udah buat di out ya sebelumnya, out. Di sini kita kan udah meng-create ya levelnya apa ya, out ya. Nah, ini level 3, kok level 3, cek ini levelnya ya. Oh, ini yang register ya. Nah, ini login ya, cek login. Nah, kita udah buat levelnya apa ya, 1 atau 2 atau 3. Kita udah buat sessionnya berdasarkan levelnya. Nah, sekarang kita ini kita atur ini berdasarkan level. Nah, itu nggak boleh kosong. Ini harus bukan ini ya, sama dengan kosong ya. Jika kosong ya, jika levelnya kosong, nah maka Anda belum login. Ini kita redirect ke autentifikasi login. Nah, jika levelnya ini level itu 1 ya. Jika levelnya 1, maka dia adalah kita redirect ke halaman home ya, halaman home ya. Kita redirect ke halaman home. Nah, ini filter admin, kita ganti kelasnya filter admin. Oke, filter admin. Oke ya, ini level sama dengan 1. Oke. Nah, di filter kita ganti lagi filter ini. Filter ini kita aturkan ini filter admin ya, admin. Filter admin, ini filter admin. Nah, ini before ini filter admin, ganti dengan filter admin. Ini juga ganti dengan filter admin. Nah, sebelum login itu yang boleh diakses nah, ini aja ya. Yang boleh diakses autentikasi out, ini slash kemudian ini bukan pelanggan. Jadi yang boleh diakses sebelum login itu hanya autentifikasi aja. Kemudian halaman home menu. Oke, halaman login ya. Oke, ini kita selesaikan. Jadi ini adalah controller yang boleh diakses kalau dia tidak dalam keadaan login ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, public. Oke. Nah, jadi rootnya kita kemarin kita apa ya? Nah, ini root. Coba teman-teman sesuaikan lagi routingnya. Itu sebelumnya kita atur dengan nama kontrolernya adalah web ya, web. Oke, ini web index. Oke, ini udah terlanjur untuk kehapus ya, terlanjur hapus. Oke, kita atur lagi, klik kanan, ini file, saya buat lagi web php. Oke, jadi ini yang boleh ya. Ini kopas lagi. Oke, nah webnya adalah ini hapus ya. Oke, ini, jadi halaman web ya. Mana dia? Ini vweb ya, vweb.
Oke, kita atur lagi webnya. Itu web kita ya, ini halaman front end maksudnya. vweb ya. Nah, ini atur aja ini vweb ya, di halaman vweb ya, isinya enggak. Nah, ini halaman front end. Oke, itu aja. Oke, kita refresh lagi. Nah, ini nggak bisa ya. Kenapa? Karena web indeksnya belum kita buat. Ini web controller webnya belum bisa kita sesuaikan. Oke, ini ya. Nah, ini boleh diakses oleh umum ya. Nah, nanti ini untuk loginnya. Kemudian ini halaman home. Nah, ini bukan halaman home, kita buat home. Ini halaman home. Nah, ini halaman home. Nah, ini kita tambahkan lagi dolar. Ini sebagai identitas saja, titel. Jadi siapa yang login sekarang, statusnya ini home ya, yang login adalah home. Nah, berarti home home. Oke, bukan. Ini aja. Kita sesuaikan home. Bukan title ya, session aja. Kita ambil ini vfooter, vhead ya, vnav kita. Nah, kita ambil ini aja lah. Oke, kita paste di home. Nah, paste aja di sini. Oke, apalah nanti dia. Oke, admin ya. Jadi yang login ini halaman home, admin ya, admin. Oke, jadi dia admin ini nggak bisa mengakses controller user. Oke, nggak bisa ya. Nah, user, oke, nggak bisa. Nah, karena di sini di bagian di filter admin itu yang boleh mengakses adalah home. Ini filter menu nggak ada ya, kita nggak ada controller menu. Nah, jadi ada namanya admin ya. Ini adalah ini admin, controller admin. Sementara sekarang belum bisa kita akses ya, admin. Nah, belum bisa ya, Kak. Kenapa? Karena belum kita daftarkan di sini. Ini menunya ganti dengan admin. Ini juga ganti dengan admin. Oke. Kita refresh admin. Nah, ini halaman admin ya, halaman admin. Oke, ini udah bisa ya. Nah, oke, jadi user ini nggak bisa dia ya mengakses ya. User untuk controller user dan controller pelanggan itu nggak bisa diakses oleh admin. Oke, nggak bisa ya. Nah, coba kita login sebagai user. Oke, Budi ya, di sini Budi kalau nggak salah, buat Budi. Oke, nah ini sebagai user ya. Nah, sebagai user home. Nah, kita atur dengan user ya, user. Oke, dia nggak bisa juga ya, user. Nah, user, halaman user. Ntar kita coba cek after admin filter out. Oke, after filter admin. Oke, user, kemudian pelanggan, user, kemudian pelanggan. Nah, ini masih bisa ya. Nah, karena kita belum masukkan ke filter ya. Oke, ini masih bisa filter pelanggan. Oke, sekarang kita filter di sini. Kita buat filter baru di sini. If ini. Nah, kita buat filter baru dengan nama filter user lagi. Nah, itu kan untuk user ya. User. Oke, filter
user. Nah, user ini levelnya 2 ya. Jika levelnya 2, kita balikkan ke admin ya. Nah, jika tidak, maka kita redirect ke home. Nah, sekarang teman-teman masukkan, kita gunakan filter ini, filter user di bagian config, kemudian filter user ya. Nah, before ini tetap sama ya, kopas saja ini, koma, stay bawah ini filter user ya. Ini kita daftar, kita panggil dulu di sini filter user. Ini filter user, oke, S ya. Nah, jadi ini boleh diakses ya, boleh diakses atau web ya, boleh diakses. Nah, kalau web aja di sini, web aja, oke, boleh. Sininya admin, ini sebagai admin ya. Oke, logout. Ini sebagai Budi tadi, Budi. Oh, ini sebagai user ya. Nah, oke. Kemudian ini admin ya, admin. Itu masih bisa diakses oleh user karena kita belum kita buat filternya. Nah, sekarang kita buat filter. Ini filter user ya, filter user. Share, oke, filter user. Nah, ini masih error. Filter user. Oke, ini filter ya, filter user. Jangan sampai salah ya teman-teman, filter user. Oke, refresh. Nah, oke. Admin, harusnya halaman admin kan nggak bisa diakses ya oleh user. Nah, jadi ini masih user ya, ini masih halaman admin. Oke, jadi kita after kan di sini, after, pasti di sini after, bukan, salah. Nih filter admin ganti dengan nih pas ganti dengan filter user. Jadi yang boleh mengaksesnya adalah user ini, admin. Nah, ini user ya, user, kemudian ini user. Oke, refresh. Nah, admin. Oke, nggak bisa ya, dia akan balik lagi ke halaman home ya. Nah, kemudian pelanggan. Nah, oke, nggak bisa ya. Oke, karena kita sudah buat filter ya untuk user. Apa aja controller yang boleh diakses oleh filter user. Oke, sekarang kita untuk pelanggan lagi ya. Oke, kita logout. Oke, kemudian kita ke pelanggan. Pelanggan ya. Pelanggan ini, pelanggan itu Padang Tekno kalau nggak salah. Padang Tekno. Oke, nah ini sebagai pelanggan ya. Nah, saat kita akses admin, ya bisa. Saat kita akses user, nah juga bisa ya. Nah, sekarang kita batasi. Nah, kita buat lagi di sini filternya. Oke, copy paste aja. Filter pelanggan. Nah, filter pelanggan ini levelnya 0. Oke, kita ini tetap. Nah, ini jika 3 ya. Nah, 3 itu pelanggan. Nah, ini filter ganti dengan pelanggan. Oke. Oke, udah. Nah, sekarang kita load ya. Ini udah 3. Ini usernya 2 ya, ini 2. Kemudian adminnya ini 1. Oke. Kemudian kita atur lagi di config filter. Nah, di sini kita daftarkan lagi filter pelanggan. Nah, ini filter pelanggan. Oke. Nah, di sini filter pelanggan itu masih boleh mengakses ini ya, sama ya semuanya, walaupun dalam keadaan tidak login atau enggak, atau dalam keadaan login. Filter pelanggannya, oke, yang boleh diakses ini dan ini. Oke, kemudian filter ini kopas lagi, paste di bawahnya. Ini filter pelanggan. Oke, filter pelanggan. Nah, apa yang boleh diakses? Home boleh, use. Nah, ini pelanggan ya, pelanggan. Kemudian pelanggan. Oke, jadi itu ya teman-teman sampainya. Nah, nggak bisa lagi ya
mau kita akses controller untuk pelanggan misalnya, untuk user, kayak nggak bisa, dia akan redirect lagi, balik lagi ke home, ke misalnya kita ambil admin. Nah, jadi nggak bisa seenaknya ya ganti-ganti lagi untuk pelanggan ya. Nah, gitu ya caranya, contohnya. Jadi berapapun nanti ada hak aksesnya, jadi teman-teman sesuaikan aja. Oke, itu ya. Jadi filternya ada 3 kita buat. Nah, sekarang ini kan ini halaman front end ya, itu adalah public ini web ya, web. Nah, ini nggak bisa web, nggak bisa. Kenapa? Nah, walaupun dalam keadaan admin nanti barang tekno, bukan dia sebagai admin. Nih web. Oke, nggak bisa ya. Kenapa? Logout. Nah, oke, yang bisa ini aja. Nah, padahal web ini kontrol harusnya halaman ini ya tadi. Nah, kenapa? Karena kita belum daftarkan dia di sini. Nah, jadi di sini boleh web, dan apapun yang ada di function web ya. Ini kopas aja. Ini tambahkan sini. Ini tambahkan juga sini ya. Nah, kemudian oke. Nah, apakah masih bisa? Coba kita buat web. Oke, udah bisa ya, bersama functionnya. Kemudian index. Oke, udah bisa juga. Oke, nah jadi itu ya. Jadi ini adalah controller yang boleh diakses oleh siapa saja sebelum login ya. Oke, kita daftarkan seperti ini. Ini udah. Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman, cara memfilter siapa aja yang boleh mengakses menu-menu tersebut. Karena kan nanti kita mau pakai di sini ya. Nah, kan ada banyak menu. Nah, kan bisa jadi itu untuk mengatasi agar user itu tidak kan ada tuh yang iseng ya ngakses di sini, misalnya kira-kiranya share. Rupanya dia bukan hak akses user ya, jadi nggak bisa juga dia login di sini menggunakan link ya, walaupun menunya nggak ada sini ya, tapi saat diketik di sini dia tuh tetap nggak bisa. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini dulu caranya. Jadi semoga bermanfaat ya. Jadi begitu cara membatasi hak akses level user dengan filter ya. Nah, jadi mau teman-teman menggunakan cara yang sebelumnya, yaitu cara yang di video kelima, yaitu di setiap fungsinya kita kasih hak akses, atau cara yang keenam, jadi kita batasi dengan filter. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.